setiap zaman itu mengalami eranya dan setiap era itu ada zamannya, setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada mengalami. Semata-mata itu merupakan salah satu tujuan kita di dalam berkhidmah di bawah panji-panji Partai Persatuan Pembangunan. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap, perlu ada sebuah terobosan-terobosan baru, perlu merekrut teman-teman kader dari kalangan kaum muda yang sudah dilakukan oleh tabloid Pena Persatuan dalam rangka menginput semua informasi yang ada di Indonesia dari beberapa kabupaten, sekaligus menyerap aspirasi suara teman-teman dari kaum milenial. Kami selaku DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap 4 bulan lagi ke depan menyelenggarakan juga Muscap, yang dari Muscap itu kita punya target dan strategi, karena target kita memang kemarin kita sempat kekurangan kursi DPR-nya, meskipun secara akumulatif bahwa P3 Kabupaten Cilacap itu masih tetap suaranya sekitar 89.000, targetnya mengembalikan kursi minimal, maksimal kita menambah kursi dengan cara-cara yang baru yang telah dilakukan oleh teman-teman muda, baik itu ada AMK, GPK, termasuk dari akumulatif perolehan suara sebelumnya kita juga mendapatkan 89. Kemarin kita juga 89, cuman karena memang ada beberapa partai yang kemudian mematahkan kekuatan kita di dapil kota, sehingga dapil kota akhirnya terpuruk karena sebetulnya hanya selisih 300 suara. Kendalanya, persoalannya memang mereka terlalu dininabukan oleh show lagi-lagi memang masih terkendala oleh persoalan administrasi. Jadi saksi-saksi kita di lapangan memang untuk model C1 itu yang kemudian sebetulnya kita harapkan mereka bisa mengumpulkan di posko. Cuma ini memang terkendala kemarin, ada beberapa daerah yang saksinya itu memang di drop dari masing-masing caleg, sehingga ketika calegnya mereka tidak jadi maka mereka sudah masa bodoh dengan model C1. Kita DPC Kabupaten Cilacap telah menata ulang semua ranting yang ada di Kabupaten Cilacap, 240 sekian desa, kan sekitar ada 10% yang belum tertata untuk ranting. Itu salah satunya persiapan kader-kader untuk menyikapi persoalan-persoalan ke depan tentang saksi yang dengan model baru itu. Salah satu ya, rekap itu kan memang perlu dibutuhkan ya, bukan hanya sekedar mereka yang minded menjadi seorang partai, tetapi itu skill memang dibutuhkan. Maka harapan kami selaku DPC Kabupaten Cilacap, setelah pasca muktamar kemudian pasca muswil dan musyak nanti, hendaknya DPW dan DPP segera menyelenggarakan pelatihan saksi dengan sistem baru rekap itu agar mereka paham dan memahami. Barangkali mungkin kita sudah bisa meyakini bahwa itu akan terjadi. Memang kemarin kita sudah menginstruksikan kepada semua anggota dewan yang ada di beberapa dapil untuk mempersiapkan, terutama di samping kita persiapannya pelantikan semua saksi yang ada di beberapa desa, juga memilih seorang yang nantinya akan diberikan tugas untuk melakukan rekap itu agar mereka siap secara skill, juga memahami, kemudian mempelajari dan bisa melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh DPC. Karena rata-rata itu kesiapan ranting itu hanya sekedar mereka mau saja, tetapi tidak mampu dan tidak mumpuni dalam hal masalah skill. Dan kita sering kumpul dengan teman-teman terutama GPK, kemudian AMK, apalagi dengan WPP ini untuk meminta masukan agar pelaksanaan pekerjaan yang mau kita laksanakan itu tidak semacam-macam rutinitas, tetapi betul-betul memang kita mengakomodir semua kaum milenial yang tempatnya itu wadahnya memang di tempat yang paling strategis adalah di GPK, ada AM. Salah satunya persiapan untuk kita menunjuk teman-teman PAC di seluruh Kabupaten Cilacap untuk menunjuk seorang petugas, baik itu yang menjadi GPK terutama. Hari ini memang AMK baru dirintis dan baru beberapa kecamatan yang membentuk, yang nantinya justru akan kita pilih dari antara ranting, GPK, AMK. Kita harus seleksi yang paling memiliki skill untuk bisa melaksanakan tugas di TPS itu siapa nantinya. Jadi kita tidak mutlak bahwa itu dari struktur ranting, tetapi justru kita mengakomodir dari teman-teman milenial yang mayoritas itu basisnya ada di AMK dan GPK.
Biasanya ini yang terjadi. Semakin banyak orang bangkit, tentulah banyak semakin bersinggungan. Tetapi bagi saya bahwa silang pendapat antara yang tua dan yang muda, saya mengatakan bahwa DPP itu ya orang tua. Kemudian GBK yang hari ini bangkit mungkin lagi semangat-semangatnya. Ini kan pastilah di tengah jalan ada beberapa silang pendapat. Itu wajar, sepanjang manfaatnya itu akan lebih besar. Jadi jangan sampai justru bangkitnya AMK ini menjadi kendala dari teman-teman baik itu DPW maupun DPP. Dan itu merupakan salah satu wujud kebangkitan baru bagi partai. Setiap zaman itu mengalami eranya dan setiap era itu ada zamannya, setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Barangkali hari ini mungkin kebangkitan dari teman-teman muda, sebab apapun yang kita lalui semata-mata itu merupakan salah satu ujian kita di dalam berkhidmah di bawah panji-panji Partai Persatuan Pembangunan.